Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan salah satu materi sosiologi kelas 11 yaitu kelompok sosial. Mulai dari definisi kelompok sosial, syarat-syarat kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan klasifikasi atau pengelompokan kelompok sosial itu sendiri. Yang pertama adalah definisi kelompok sosial. Nah, menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Robert Camerton menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Nah, berdasarkan pengertian dari dua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah himpunan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur sesuai dengan pola yang telah matang. Nah, di sini tidak semua kelompok manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Diperlukan syarat-syarat tertentu agar suatu kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok sosial, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, serta yang lainnya. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku agar memungkinkan anggota memiliki peran, fungsi, dan bahkan kedudukan hierarki yang jelas. Serta yang kelima, yaitu bersistem dan berproses. Adapun ciri-ciri dari kelompok sosial yaitu yang pertama, adanya kesadaran dari masing-masing individu akan keanggotaannya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya interaksi yang aktif dan juga pola perilaku. Yang keempat, adanya suatu faktor yang dimiliki bersama, seperti kepentingan yang sama, nasib yang sama, dan lainnya. Dan yang kelima, adanya struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok. Serta yang terakhir, jika terjadi kejadian suatu individu dalam kelompok akan mempengaruhi individu yang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka merasa kejadian tersebut adalah milik kelompok. Nah, contoh dari kelompok sosial, misalnya itu kumpulan dari pelajar kelas 11 IPA 1 atau kelompok siswa yang tergabung dalam organisasi OSIS. Lalu, bagaimana sih kelompok sosial itu bisa terbentuk? Nah, berikut adalah beberapa faktor yang dapat membentuk suatu kelompok sosial. Yang pertama itu faktor darah. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Contohnya adalah keluarga. Yang kedua itu adalah faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misalnya, individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kelompok nelayan. Yang ketiga, faktor kepentingan atau common interest. Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial, misalnya kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor daerah asal. Apabila seseorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kelompok sosial tidak teratur, kelompok sosial teratur, dan kelompok sosial teritorial. Yang pertama adalah kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang mempunyai tujuan yang sama, namun tidak memiliki hubungan jangka panjang serta aturan yang mengikat. Ada 3 jenis kelompok sosial tidak teratur, yaitu kerumunan, publik, dan massa. Berikut akan kita bahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis dari kelompok sosial tidak teratur. Berikut merupakan penjelasan mengenai kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama yaitu kerumunan. Kerumunan atau crowd merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang perorangan secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama. Apabila orang-orang tersebut bubar, maka secara otomatis kerumunan tidak akan ada lagi. Contoh dari kerumunan yaitu seperti kumpulan orang-orang yang mengantri untuk membeli tiket atau penonton konser. Yang kedua ada massa. Pada umumnya, massa terbentuk dengan adanya suatu perencanaan,
dan memiliki pemimpin yang menggerakkan, sehingga proses terjadinya bukan merupakan sesuatu yang spontan. Contohnya yaitu adalah sekelompok pendemo. Selanjutnya yang ketiga itu ada publik. Publik merupakan kelompok semu yang dibentuk melalui media komunikasi seperti radio, surat kabar, dan televisi. Interaksi yang telah terjadi dalam publik dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Contohnya yaitu kumpulan pelamar kerja yang melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Selanjutnya kita beranjak ke klasifikasi kelompok sosial yang kedua yaitu kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran akan terbentuknya kelompok tersebut, saling berinteraksi, adanya hubungan timbal balik, dan terikat dengan norma. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai 4 contoh kelompok sosial teratur seperti kelompok primer, kelompok in-group dan out-group, serta kelompok sekunder. Nah, yang pertama itu adalah kelompok primer. Menurut Kuli, kelompok primer adalah kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal di antara anggota-anggotanya dan bekerja sama yang erat yang bersifat pribadi. Contohnya adalah keluarga dan persahabatan. Yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang tidak didasarkan pada hubungan pribadi, bersifat sementara, formal, impersonal, dan segmental, didasarkan pada manfaat atau utilitarian. Contoh dari kelompok sekunder yaitu seperti PT Sido Makmur yang mempunyai 1.000 karyawan. Meski bekerja di tempat yang sama dan berorientasi terhadap upah, karyawan tersebut belum tentu akrab satu sama lain. Yang ketiga yaitu ada kelompok in-group atau kelompok dalam. In-group muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, menaati norma-norma yang sama, nasib yang sama. Contohnya yaitu adalah kelas 11 IP 1 atau warga RT 1. Yang keempat yaitu ada kelompok out-group atau kelompok luar. Kelompok out-group atau kelompok luar yaitu kelompok yang oleh individu diartikan sebagai kelompok lain di luar kelompoknya. Contohnya adalah kelompok di luar warga RT 1 atau peserta didik di luar kelas 11 IP 1 serta yang lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok sosial yang ketiga yaitu kelompok sosial teritorial. Kelompok teritorial adalah suatu kelompok daerah tertentu yang membina hubungan para anggotanya dengan sarana-sarana yang sama untuk mencapai suatu hal atau tujuan tertentu. Ciri-ciri kelompok teritorial yaitu adanya kesatuan hidup yang tetap dan teratur yang berarti hubungan antar anggotanya teratur, akrab, kekeluargaan, saling mengenal, dan saling menolong. Bersifat teritorial yang berarti ciri khas suatu kelompok sosial sebagai komunitas adalah daerah tempatnya berada. Contohnya yaitu desa, kota, kabupaten, dan lain-lain. Setelah tadi kita membahas mengenai klasifikasi kelompok sosial, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis kelompok sosial menurut dua ahli, yaitu yang pertama ada Emil Durkheim dan juga Ferdinand Tönnies. Nah, Emil Durkheim mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kelompok sosial solidaritas mekanik dan yang kedua yaitu kelompok sosial solidaritas organis. Kelompok sosial solidaritas mekanik bercirikan yang pertama latar belakang anggotanya homogen dan sederhana. Yang kedua, terikat dengan kesadaran kolektif atau kesadaran yang sama. Dan yang ketiga, norma sosial berdasarkan adat istiadat, bersifat non-formal, dan sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial. Contoh dari kelompok sosial solidaritas mekanik adalah masyarakat desa. Selanjutnya itu ada kelompok solidaritas organis yang bercirikan satu, latar belakang anggotanya heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, terikat dengan pembagian kerja yang spesifik. Yang ketiga, saling membutuhkan sesuai keahlian. Dan yang keempat, norma sosial yang berlaku adalah hukum, bersifat formal, restitutif, dan sanksi yang diberikan berupa denda atau penjara. Contohnya yaitu masyarakat kota. Nah, selanjutnya, jenis-jenis kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Menurut Ferdinand Tönnies ada dua, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft dan juga patembayan atau Gesellschaft. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang ikatan antara anggotanya merupakan ikatan batin murni.
alamiah, kekal, dan sangat kuat. Hubungan antar anggotanya biasanya bersifat informal. Paguyuban terbagi menjadi 3 jenis, yaitu paguyuban menurut ikatan darah, paguyuban menurut asal daerah, dan paguyuban menurut kesamaan pemikiran. Contohnya itu keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada patembayan atau Gesellschaft. Patembayan merupakan kelompok sosial yang bersifat kontraktual atau sementara, serta memiliki tujuan dan perjanjian yang mengikat kelompok. Contoh dari patembayan yaitu kelompok karyawan di suatu pabrik, Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia, dan lainnya. Jadi, menurut Ferdinand Tonis ini, paguyuban dan patembayan, kalau dikaitkan dengan klasifikasi kelompok sosial, ini termasuk ke klasifikasi kelompok sosial yang teratur, yang di mana paguyuban merupakan kelompok sosial primer, serta patembayan merupakan kelompok sosial sekunder. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai kelompok sosial. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan thank you.